Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang mengenai penulisan daftar pustaka atau bibliografi. Perkenalkan, nama saya Karina Dewanti dari kelas XD absen 16. Kenalkan, nama saya Rehan Putra Bayu Aji, kelas 10G absen 32. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia Putri. Saya dari kelas 10G, nomor absen 35. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar sumber yang digunakan penulis atau seseorang ketika menulis karya. Pengertian daftar pustaka menurut para ahli. Menurut pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia atau WEBI, daftar pustaka adalah sebuah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, yang ditentukan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan objek. Yang kedua, menurut garis keras, pengertian daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang telah digarap. Yang ketiga, menurut Carter dan Carter. Menurut Carter dan Carter menggambarkan bibliografi sebagai disiplin ilmu rangkap dua. Daftar buku yang terorganisir atau bibliografi enumeratif dan deskripsi sistematis buku sebagai objek atau bibliografi deskriptif. Yang keempat, menurut S.M.K. Kansi. Kansi memperluas gagasan bibliografi sebelumnya sebagaimana didapatkan oleh Brad, Powers, Gaston, dan Thompson. Dia menggambarkan sifat bibliografi sebagai disiplin yang mempelajari teks sebagai bentuk yang direkam dan proses penularannya, termasuk produksi dan penerimaannya. Isi dari daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka memuat informasi tentang setiap sumber, seperti judul, penulis, tanggal publikasi, dan situs web. Jika sumbernya digital, setiap rangkaian informasi sumber disebut kutipan. Bibliografi biasanya meliputi rujukan buku, artikel ilmiah, pidato, catatan pribadi, buku harian, wawancara, undang-undang, surat, situs web, dan sumber-sumber lain yang digunakan saat meneliti sebuah topik dan pada saat menulis makalah. Jenis-jenis daftar pustaka. 1. Daftar pustaka dari buku. Buku merupakan sumber yang paling sering dipakai sebagai bahan referensi dalam studi pustaka. Format penulisan daftar pustaka dari buku: nama penulisan, tahun terbit, judul buku, kota terbit, nama penerbit. Contoh daftar pustaka dengan sumber buku. A. Daftar pustaka dengan sumber satu orang penulis, Maharani Intan 2000. Panduan penulis biografi, Jakarta Intermedia. B. Daftar pustaka dengan sumber buku 2 atau 3 orang penulis, Muhammad Fikri dan Anzar RW 2009. Panduan pidato bahasa Inggris. C. Daftar pustaka dengan sumber buku tanpa penulis, Depdiknas 2010. Panduka pengajaran pendidikan tingkat sekolah menengah pertama, Jakarta Depdiknas. 2. Daftar pustaka dari makalah. Penulisan daftar pustaka yang sumbernya berasal dari makalah biasanya selalu mencantumkan seminar yang tercatat dalam makalah tersebut. Namun, di beberapa kasus, ada makalah yang tidak terkait dengan seminar. Format penulisan daftar pustaka dari makalah: nama penulis, tahun terbit, judul makalah. Contoh daftar pustaka yang bersumber dari makalah: Hanum Januar 2014, Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja Makalah. 3. Daftar pustaka dari jurnal. Jurnal juga sering digunakan sebagai bahan rujukan dari sebuah karya tulis. Hal ini karena jurnal merupakan rujukan terbarukan dan aktual karena berkaitan dengan hasil penelitian. Format penulisan daftar pustaka dari jurnal: nama penulis, tahun terbit, judul artikel jurnal, nama jurnal, volume jurnal. Contoh daftar pustaka yang bersumber dari jurnal: Alia Maulia 2010, probabilitas pasar modal dan perbankan di lingkungan pedesaan, jurnal statistik. Unsur-unsur daftar pustaka. Dalam membuat daftar pustaka ada unsur-unsur yang harus diperhatikan antara lain: 1. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku termasuk dengan judul tambahan. 3. Data publikasi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, tebal, jumlah halaman buku tersebut. 4. Jika sumber rujukan dari sebuah artikel, diperlukan juga judul artikel, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Fungsi daftar pustaka yang pertama adalah untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang ditulis bukan hanya didapat
dapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang yang lain yang telah dituangkan dalam buku yang tercantum oleh daftar pustaka. Yang kedua, untuk memberikan informasi lebih lanjut apabila pembaca ingin menelusuri teori tersebut dengan lebih lengkap. Ketiga, penulis akan dipandang lebih profesional jika mencantumkan daftar pustaka. Yang keempat, sebagai tanda ucapan terima kasih kepada penulis buku dan tulisannya yang sudah kita kutip. Ciri-ciri daftar pustaka yaitu: yang pertama, di dalamnya memuat berbagai informasi seperti nama penulis, judul buku, nama penerbit, tanggal terbit, dan masih banyak lagi. Yang kedua, penulisan nama pengarangnya dibalik. Contoh seperti seorang pengarang bernama Rudi Santoso, maka penulisannya menjadi Santoso, Rudi. Ketiga, biasanya wajib ada di dalamnya sebuah karya ilmiah, penelitian, makalah, artikel, majalah, dan beberapa karya cetak maupun online. Keempat, penempatan bibliografi ada di halaman paling belakang sebuah buku, artikel, atau karya ilmiah. Kelima, memiliki banyak versi gaya penulisan. Yang keenam, selalu menjadi acuan penting apakah suatu karya sudah layak dan bisa dipertanggungjawabkan atau belum. Kaidah penulisan daftar pustaka. Yang pertama, penulisan atau editor serta penerjemah jika ada. Umumnya, bibliografi harus ditulis dalam urutan abjad sesuai dengan nama belakang penulis pertama. Jika menggunakan dua rujukan karya yang ditulis oleh penulis yang sama. Kedua, judul sumber seperti edisi, volume, dan judul. Judul sumber ditulis sebagai penulisan nama pengarang atau nama penulis. Biasanya, judul sumber penulisannya perlu disesuaikan. Tiga, informasi publikasi, kota negara, nama penerbit, tanggal penerbit, nomor halaman yang dikonsultasikan, dan URL. Informasi publikasi ditulis setelah penulisan judul sumber. Yang keempat, tanggal akses atau tanggal terbit. Jika mengambil sumber online, perlu mencantumkan alamat web dan tanggal pengambilan kutipan. Tanggal akses atau tanggal terbit biasanya ditulis paling akhir. Yang kelima, dan beberapa komponenten. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.